Ya, sementara itu dalam menghadapi dampak gejolak resesi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu yang paling resilient di tengah berbagai risiko global yang mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam kisaran outlook pemerintah, yakni 4,8% hingga 5,5%. Dalam laporan Global Economic Prospect atau GEP periode Juni 2022, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di tingkat 5,1% untuk tahun 2022, atau hanya turun 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan proyeksi tersebut masih berada dalam kisaran outlook pemerintah, yakni 4,8% hingga 5,5%. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat signifikan dari 5,7% di tahun 2021 menjadi hanya 2,9% di tahun 2022 akibat eskalasi berbagai risiko. Beberapa lembaga internasional lain seperti IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,8% di bulan April lalu. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga berdampak terhadap ekonomi zona Eropa, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 untuk zona Eropa mengalami revisi ke bawah sebanyak 1,7 pp, dari 4,2% sebanyak 2,5%. Hal ini terjadi karena saat ini Eropa menjadi epicentrum konflik geopolitik. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pun juga mengalami penurunan. Rusia diproyeksi mengalami kontraksi 8,9%, bahkan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok, dua perekonomian terbesar dunia, juga turut mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan tahun 2022. Sementara untuk kelompok negara berkembang, India, Meksiko, dan Thailand juga mengalami penurunan proyeksi yang cukup signifikan. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan membuat situasi pandemi menjadi kondusif, sehingga memberi kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomiannya. Selain itu, BKF mengungkapkan APBN tetap diarahkan untuk menjadi instrumen penting merespon dinamika ekonomi yang terjadi, termasuk menjadi shock absorber. APBN juga akan terus diarahkan untuk memastikan terlindunginya daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang rentan serta terjaganya pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, IDX Channel. Informasi yang menarik sudah kami sampaikan pengennya di What's Going On, tinggal kemudian menunggu kira-kira isu-isu apa saja yang akan dibahas di Market Buzz nanti. Apa aja yang menarik, Risa? Nah, ini terkait dengan yang baru saja kita sampaikan ya, Wiki, di mana ada ancaman resesi global kalau inflasi dari Amerika yang sudah rilis kemarin ini kan memang tinggi, memicu The Fed menaikkan suku bunga dan diperkirakan akan memicu resesi global. Tetapi kan ekonomi Indonesia diperkirakan cukup resilient itu untuk mempertahankan masih dalam cakupan target dari pemerintah. Ini tampaknya yang membuat meskipun IHSG di akhir pekan kemarin tertekan cukup dalam ke 7 ribuan lagi nih, Wiki, tapi asing untuk sepekan masih mencatatkan net buy atau masih melakukan pembelian gitu. Berbeda halnya dengan Wall Street mungkin, kemudian Eropa, kemudian bursa Asia lainnya ini yang mengalami koreksi cukup dalam. Ya, ada kepercayaan yang sangat signifikan gitu, ini kemudian dari investor asing yang berdampak kepada penguatan IHSG di akhir pekan lalu. Nah, kira-kira akan seperti apa analisanya? Usai jeda berikut kami akan segera kembali di segmen Market Buzz.